갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang deskripsi kas dan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca. Nah, jadi yang pertama saya akan bahas di video kali ini yaitu deskripsi kas. Apa sih deskripsi kas itu? Kas yang terdiri dari uang tunai, post wesel, kartivet cek, terus itu ada kasir cek, cek pribadi, dan bank draft, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau penyajian yang lainnya. Nah, jadi di sini kas yang dicantumkan di neraca itu terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur pertama itu ada kas di tangan perusahaan. Nah, jadi kas di tangan perusahaan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada penerimaan kas yang belum disetor, yang belum disetor ke bank yang berupa uang tunai, post wesel, kartivet cek, kasir cek, cek pribadi, dan bank draft. Dan yang kedua itu ada saldo kecil yang berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Terus unsur yang kedua itu ada kas di bank yang berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca. Yang pertama itu ada kas yang dicantumkan di neraca adalah saldo kas yang ada di tangan perusahaan pada tanggal tersebut dan saldo rekening giro di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lainnya. Dan yang kedua itu ada kas dalam bentuk valuta asing, harus dicantumkan di neraca sebesar nilai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Dan yang ketiga itu ada unsur-unsur berikut yang harus disajikan secara terpisah dari unsur kas di neraca jika jumlahnya material. Yang pertama itu di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tabungan di bank. Terus yang kedua ada dana untuk perusahaan pabrik, dana pelunasan hutang, atau dana lain yang tidak digunakan untuk keperluan modal kerja. Dan yang ketiga itu ada saldo bank minimum yang disyaratkan oleh bank dalam suatu perjanjian penarikan kredit. Dan yang keempat itu ada saldo di bank di luar negeri yang tidak digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis di luar negeri dan tidak dapat segera diubah dalam mata uang rupiah karena batasan-batasan. Dan yang kelima atau yang terakhir, persekot biaya perjalanan atau persekot kepada karyawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Rahayu Lestari. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengujian substantif terhadap saldo kas, di mana di sini saya akan memaparkan dua submateri. Yang pertama itu tentang tujuan pengujian substantif terhadap saldo kas. Kemudian yang kedua yaitu program pengujian substantif terhadap kas. Untuk langsung saja untuk submateri pertama yaitu tentang tujuan pengujian substantif terhadap saldo kas. Di sini ada 6. Yang pertama itu 1. Memperoleh keyakinan terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. Jadi dalam tujuannya ini kita melihat apakah catatan akuntansi yang berhubungan dengan kas tersebut apakah sudah memperoleh keyakinan terhadap keandalannya. Yang kedua yaitu membuktikan keberadaan
kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca. Jadi dengan kas yang dicantumkan di neraca kita mengetahui dan membuktikan bahwa keberadaan kas tersebut benar-benar ada dan juga keterjadian transaksi tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan kas yang dicantumkan di neraca. Ini jelas sekali ya, kita melihat apakah kas yang dicantumkan di neraca itu apakah sudah lengkap dan tidak. Kemudian yang keempat, membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian kas yang dicantumkan di neraca. Jadi jumlah kas yang dicantumkan di neraca itu kita harus dalam pengujian substantif ini kita mengetahui bahwa dan membuktikan ya, kita membuktikan bahwa penilaian kas yang terdapat di neraca itu sudah wajar. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Jadi untuk jumlah ataupun pengungkapan kas di neraca itu kita ketahui untuk apakah kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca itu sudah dalam kategori wajar penyajian ataupun tidak. Untuk submateri yang kedua yaitu tentang program pengujian substantif terhadap kas. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu usut saldo kas yang tercantum. Ini merupakan langkah audit awal. Yang pertama itu usut saldo kas yang tercantum di neraca ke saldo akun kas yang bersangkutan di dalam buku besar. Nah, jadi kita harus mengusut atau menelusuri ke belakang tentang saldo kas yang tercantum di neraca yang kita lihat dulu di buku besar sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, hitung kembali saldo akun kas di buku besar. Nah, jadi untuk saldo awal akun kas untuk saldo akun kas di buku besar itu kita harus menghitung dari transaksi tersebut, kita harus teliti, kita harus melihat jumlah, kita harus menghitung kembali jumlah saldo akun kas di buku besar. Selanjutnya yaitu usut saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun lalu. Nah, jadi kita lihat untuk ke kertas kerja tahun lalu, kita melihat atau kita menelusuri tentang saldo awal akun kas, apakah jumlah tersebut sudah benar ataupun tidak. Selanjutnya yaitu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber floating dalam akun kas. Jadi kan sebelumnya kita pernah pelajari juga untuk kita ketahui bahwa mutasi luar biasa itu dilakukan pada akun kas, dan jadi kita perhatikan dalam mutasi luar biasa ini, kita lihat di dalam posting akun kasnya tersebut. Selanjutnya yaitu usut posting penerbitan dan pengkreditan akun kas ke jurnal yang bersangkutan. Jadi kita harus lihat apakah transaksi yang melibatkan kas tersebut benarkah postingannya itu di kredit ataupun di debit. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar Kadafi dari kelompok 5. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fuji, yaitu program pengujian substantif terhadap kas. Jadi saudari Fuji tadi telah menjelaskan terkait dengan prosedur audit awal. Nah, saya akan melanjutkan yaitu yang kedua, yaitu prosedur analitik. Nah, prosedur analitik ini juga dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang kedua, pengujian terhadap akun rinci. Dan yang ketiga, verifikasi penyajian kas di neraca. Nah, langsung saja kita masuk kepada prosedur analitik tahapan pertama. Yang pertama, pengujian terhadap transaksi rinci. Transaksi rinci juga ini terbagi atas 5 tahapan. Yang pertama, kita membuat rekonsiliasi saldo kas menurut cut off bank statement dengan saldo kas menurut catatan klien. Jadi kita membuat rekonsiliasi antara catatan laporan yang dibuat oleh bank dengan laporan yang dibuat oleh klien. Kemudian yang kedua, usut setoran dalam perjalanan pada tanggal neraca ke dalam cut off bank statement. Jadi kita kembali menyesuaikan, kembali melihat apakah tanggal yang ada dalam neraca sesuai dengan yang ada dalam cut off bank statement.
Ini neraca yang dimaksud adalah neraca dari perusahaan atau klien yang kita audit. Kemudian yang ketiga, periksa tanggal yang tercantum dalam cek yang beredar pada tanggal neraca. Jadi kita kembali memeriksa tanggal yang ada di neraca, kemudian disesuaikan dengan cek yang beredar gitu. Nah, kemudian yang keempat, periksa adanya cek cost yang tercantum di dalam cut of bank statement. Yang kelima, periksa semua cek di dalam cut of bank statement mengenai kemungkinan hilangnya cek yang tercantum sebagai cek yang beredar pada tanggal neraca. Nah, itu tadi pengujian terhadap transaksi rinci. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pengujian terhadap akun rinci. Nah, pengujian terhadap akun rinci ini juga ada beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Pertama, rekonsiliasi catatan kas klien dengan rekening koran bank yang bersangkutan. Artinya kita kembali melakukan rekonsiliasi catatan kas, khususnya kas yang dibuat oleh klien dengan rekening koran dari bank yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kita hitung kas yang ada di tangan klien. Kita hitung kas yang ada di dalam klien dengan mengesampingkan terlebih dahulu kas yang ada di bank. Setelah itu baru kita lakukan konfirmasi saldo kas di bank, apakah benar sesuai gitu antara kas yang ada di tangan klien dengan kas yang ada di bank. Kemudian yang keempat, periksa cek yang beredar pada tanggal neraca. Periksa cek yang sudah beredar apakah sesuai tanggalnya dengan neraca ke dalam rekening koran bank. Itu tadi pengujian terhadap akun rinci. Kemudian yang ketiga yaitu verifikasi penyajian kas neraca. Nah, ini ada 2 tahap juga. Yang pertama, periksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batasan yang dikenakan terhadap pemakaian rekening tertentu klien di bank. Kemudian yang kedua, lakukan wawancara dengan manajemen mengenai batasan pengguna kas klien. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, dan cukup saja penjelasan dari kami kelompok 5. Saya dan teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada pertanyaan bisa bertanya di diskusi.